Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Injil yang kita dengar menginspirasi bagi kita bahwa Yesus itu milik siapapun, untuk siapapun, bagi yang percaya. Ketika Yesus menampilkan Nabi Elia dalam bacaan Injil dan juga Nabi Elisa, bahwa kedua tokoh besar ini dalam perjanjian lama diutus atau membuat mukjizat penyembuhan bagi orang-orang yang bukan dari asal bangsanya. Elia tadi juga memberikan perhatian kepada wanita di Sarfat. Elisa juga menyembuhkan seorang Syria di situ, orang Naaman. Sementara bangsanya sendiri tidak. Yesus merujuk dua tokoh itu yang terjadi sekaligus yang dialami dalam dirinya, yakni ketika orang-orang asalnya sendiri tidak percaya kepada Yesus dengan, barangkali bahasa Jawanya lebih pada kata maidu gitu. Itu kata yang susah diterjemahkan tapi hampir sama, bahwa orang-orang tetangga-tetangganya, orang Yahudi sendiri tidak banyak yang percaya kepada Yesus. Maka ketika Yesus mengutip
dua tokoh itu mau menunjukkan kepada mereka bahwa hidupnya bukan untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk siapapun yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, karena kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan hari ini, kita pantas bersyukur bahwa kita orang-orang Kalasan dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya yang jauh dari Yahudi sana, boleh percaya kepada Yesus, boleh menerima Yesus dalam hidup kita. Untuk itu kita bersyukur dan sekaligus membaharui pengharapan kita yang kita temukan dalam bacaan pertama. Siapapun yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup abadi. Bacaan pertama itu kan bacaan yang cocok untuk bacaan memulai. Pengharapan akan hidup abadi. Dan pengharapan itu kita temukan dalam hidup Yesus yang telah wafat dan bangkit. Maka kalau kita gabungkan dua bacaan ini, pesan sederhana untuk kita adalah bagaimana kita terus-menerus memelihara pengharapan itu dalam keseharian kita. Saat-saat kita kehilangan harapan, saat-saat kita putus asa, saat-saat kita sudah tidak berdaya, apakah harapan itu masih menyala? Harapan bahwa Yesus masih mengasihi kita, masih memperhatikan kita dalam segala cuaca hati kita. Kita hening sejenak.